Rakyat Indonesia dinilai spring berkeras tinggal di negara ini tanpa dokumen sah. Memang orang Indonesia salah, yang ngapain di backup gitu. Ini bukan tanah lu, rumah di situ tiba-tiba jadi satu komunitas. Ya pasti marah dong. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini Sari mau membahas kejadian yang tengah viral juga di Malaysia dan juga Indonesia ya. Dan kemudian ada juga orang yang berkomentar di video Sari sebelumnya yang mengatakan seperti ini ya. Ada yang buat rumah di kawasan hutan, ada sekolah, ada kedai, dan ada senjata pasang jerat tak kasih polis masuk. Bolehkah negara dibuat begitu? Nelayan tangkap ikan kat laut di sempadan dihalau. Berapa hari yang lepas memang ada kejadian viral ini ya teman-teman. Negara Indonesia yang tidak mempunyai dokumen itu membuat satu perkampungan dinilai. Ada sekolahnya juga, siap juga ada kedai runcing. Mari kita bahas satu persatu di video kali ini. Belum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru saja bergabung ke channel Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita tengok video yang satu ini ya. Abang ini adalah orang Indonesia nih, dia mau memberikan tanggapan atas satu artikel ini. Nggak tahu kenapa, gue pengen aja gitu komenin yang berita-berita begini nih. Rakyat Indonesia dinilai spring berkeras tinggal di negara ini tanpa dokumen sah. Gue baca ada tuh artikelnya tuh, intinya penyerbuan ini itu untuk menanggapi masalah Komnas HAM Indonesia mengenai penangkapan imigran-imigran gelap yang ada di Malaysia. Pertanyaan gue, apa hubungannya Komnas HAM sama masalah imigrasi nangkepin orang imigran gelap yang datang ke Malaysia, khususnya orang Indonesia? Kalau emang orang Indonesia salah, yang ngapain di backup gitu loh. Boleh backup, namanya juga warga negara Indonesia gitu kan, tinggal di negara orang. Tapi negara itu sendiri yang ditempatin orang Indonesia ada undang-undangnya juga. Berarti daripada artikel itu ada Komnas HAM hak asasi manusia di Indonesia itu yang macam membackup warga negara Indonesia yang tadi membuat perkampungan itu tidak terima dengan perlakuan immigration Malaysia yang menangkap mereka, merobohkan semuanya rumah-rumah mereka. Nah, macam itu ya, menurut di dalam artikelnya itu tak terima ya. Oke, kita tengok lagi ya. Gitu. Contoh deh, kita mau nggak selaku warga Indonesia, orang Indonesia tiba-tiba banyak kedatangan imigran-imigran gelap, terus kita terima-terima aja gitu dia ngambil tanah Indonesia gitu. Bukan warga negara Indonesia, datangnya gelap, tiba-tiba punya kerjaan apa segala macam tetek bengek, tiba-tiba ngambil tanah Indonesia gitu. Nah, padahal dia bukan orang Indonesia gitu loh. Ini contoh. Nah, kita selaku orang Indonesia bisa terima atau enggak? Kalau gua sendiri ya gua nggak terima. Begitu juga negara Malaysia pasti nggak terima gitu. Jadi jangan bilang kalau seandainya nggak ada orang Indonesia atau nggak ada pekerja-pekerja luar negeri, Malaysia nggak maju. Ya nggak gitu juga. Iya, ya itu salah itu pemikirannya. Gitu. Ini boleh kerja di sini tapi dengan cara yang betul. Nah, terus kalau udah ditangkap kayak begini tapi tetap nggak mau pulang ke Indonesia, ya kan repot. Ini kan bukan negara Indonesia, ini kan negara Malaysia. Ini mengatakan apakah kalau dibalikkan ceritanya, boleh ke orang asing duduk di Indonesia membuat satu perkampungan di Indonesia, apakah orang Indonesia akan terima? Tentu tidak ya kan. Seperti ada kejadian baru-baru ini Sari ada reasenkan tentang pendatang Rohingya yang datang ke Aceh ya. Baru beberapa hari saja mereka sampai di Aceh, di Medan ya teman-teman, dekat
Sumatera macam itu, mereka baru beberapa hari saja sudah sampai di situ, mereka diusir dengan orang tempatan. Nah, itu masih di situ ya. Belum lagi mereka membuat perkampungan. Mestilah ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Namanya salah ya tetap salah ya. Gitu. Ini habis ini gue langsung dikecam habis-habisannya sama banyak orang Indonesia nih yang ada di sini nih. Itu udah pasti tuh. Pasti. Nah, ini contohnya. Ini bukan tanah lu, tapi lu duduk di situ, lu bangun rumah di situ, tiba-tiba jadi satu komunitas. Ya pasti marah dong. Iya ya. Gitu. Sama aja kayak lu punya tanah, tapi tiba-tiba tanah lu diserobot orang. Lu marah nggak? Kan pasti marah. Gitu. Ini di luar dari apa ya? Orang datang ke sini mau kerja untuk ngurusin anaknya, untuk ngurusin keluarga yang ada di kampung. Ini di luar dari itu ya, gitu. Gue cuma pengen nanggepin kenapa sih harus nggak mau pulang gitu loh. Karena ini bukan tanah lu. Oke teman-teman, nah ini Sari mau nanggapin ya. Berarti ceritanya mereka-mereka ini yang duduk di situ tak mau bersikeras, mau tetap tinggal di situ, tak mau balik ke Indonesia. Oke, menjadi pertanyaannya, kenapa tak mau balik ke Indonesia? Kan negara sendiri. Nah ini juga yang menjadi pertanyaannya. Mestikan karena ada beberapa faktornya ya. Ini juga kembali ke pemerintah ya. Kenapa mereka lebih memilih ke negara luar daripada ke negara kita sendiri ya? Mungkin tentu ya soal pekerjaan ya, lagi-lagi tentang minimnya pekerjaan di negara sendiri, memilih orang Indonesia sendiri tidak mau balik ke negara asal ya, menetap ke negara orang ya, sampai membuat perkampungan. Susah juga lah ya, katanya ada bawa anak-anaknya sekali. Nah, tinggal sorok-sorok ya di perkampungan jauh-jauh daripada bandar. Ya, dikarenakan ya peluang pekerjaan di negara sendiri itu tidak ada. Mesti difikirkan ke arah itu juga. Buat lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang seperti ini ya, supaya orang-orang ya yang macam ini, yang mungkin sangat kesusahan ya, terpaksa memang harus macam ini, walaupun dengan cara yang salah. So jangan dibenarkan ataupun di backup karena memang salah. Memang itu adalah tugas Immigration Malaysia kan. Bukan negara Malaysia ini melarang orang-orang Indonesia datang ke sini bekerja, tapi ya dengan dokumen yang sah lagi-lagi ya kan teman-teman. Sekarang juga ada lagi program untuk yang teman-teman yang tak ada dokumen itu membuat dokumen. Nah, gida salahnya karena memang itu adalah tugas Immigration Malaysia untuk memberantas yang seperti itu. Mungkin lebih jelas lagi kronologinya seperti apa, kita tengok video kakak Ika Wulan dari yang satu ini. Oke, ini tengah viral juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk hari ini dalam segmen Sekilas Info. Berita kali ini sangat-sangatlah viral saat ini. Hampir semua media massa yang ada di Malaysia ini sedang hangat-hangatnya memberitakan dan meliput tentang kejadian ini. Seperti saya kutip dari laman website milik bernama.com dengan judul 67 warga Indonesia ditahan. Ya? Penempatan haram lengkap dengan sekolah dibongkar. Dan Jabatan Imigresen Negeri 9 telah menahan 67 pendatang tanpa izin dari Indonesia dalam satu operasi di sebuah kawasan perkampungan ilegal yang berlokasi di Nilai Spring pada tanggal 1 Februari 2023 yang lalu jam 1.30 pagi atau setengah 2 pagi. Dalam operasi tersebut telah ditahan sebanyak 67 orang warga Indonesia yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 20 orang wanita, termasuklah 36 anak-anak serta seorang bayi berusia 2 bulan. Ternyata anak-anak juga banyak ya, 37 orang, satu bayi juga. Oke, memang lah ya tadi Deswai dicakap ada sekolah di sana juga sekalian. Bulan. Yang sebagian besar orang yang menghuni di pemukiman ilegal ini adalah berasal dari Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya? Dari hasil penyelidikan mendapati kawasan hunian tersebut juga memiliki sebuah sekolahan, tapi hanya sebuah wadah komunitas belajar untuk anak-anak yang ada di dalam kawasan tersebut dengan metode belajar yang sama seperti di sekolah yang ada di Indonesia. Selain fasilitasnya
ada sekolah di perkampungan ilegal ini juga dilengkapi sebuah kedai runcit. Letak kawasan perkampungan warga Indonesia ilegal ini terletak cukup jauh dari area publik. Untuk mencapai lokasinya, para pegawai imigresen harus berjalan kaki melintasi kawasan hutan dan kebun sawit sejauh 1,2 km. Dan begitu sampai di perkampungannya, terdapat sekitar 30 buah rumah kayu yang dibangun oleh mereka. Areanya cukup lebar, yaitu sekitar 29.000 meter persegi dengan kontur tanah yang tidak rata dan berawa. Kemudian perkampungan ilegal ini dikelilingi besi-besi sebagai pagarnya dan juga terdapat banyak anjing-anjing liar yang kemungkinan dipakai sebagai penjaga di pintu masuknya. Sedangkan untuk pencahayaan perkampungan ini, para penghuninya memiliki beberapa set generator sebagai sistem sumber daya listriknya. Jadi ini kalau bisa kita bayangkan ya, sudah seperti sebuah RT atau RW ya di Indonesia, di mana mereka berkumpul, membangun sebuah komunitas, melakukan kegiatan sebagaimana layaknya kehidupan biasa. Anak-anaknya sekolah, ada transaksi jual beli di dalam perkampungan kecil ini. Pokoknya seperti mereka itu memiliki sebuah area sendiri. Dan ketika dilakukan penyerbuan, banyak warga Indonesia ini yang coba melarikan diri dan bertindak agresif untuk menghindari dari penangkapan tersebut. Petugas imigresen mengatakan mereka mengetahui tentang pemukiman ilegal ini dari hasil laporan warga sekitar dan juga dari perisikan, di mana mereka mendapati warga Indonesia ini telah menduduki kawasan tersebut kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu. Dan semasa serbuan dilakukan, imigresen turut menemukan beberapa senjata tajam seperti lembing dan juga parang. Saat ini kesemua tahanan ditempatkan di depo imigresen Lenggeng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Antara kesalahan yang dilakukan oleh warga Indonesia ini adalah tidak memiliki dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa, tidak memiliki izin kerja, dan lain-lain kesalahan berkaitan Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Ini benar-benar ya, kita itu merasa prihatin atas apa yang menimpa saudara-saudara kita ini. Semoga mereka semuanya tabah dan juga kuat menghadapi kejadian ini. Apalagi ada banyak anak-anak yang jadi terhenti pendidikannya, tapi apalah daya, karena memang yang dilakukan mereka ini adalah kesalahan dan juga melanggar hukum di Malaysia. Akhirnya harus terjaring operasi. Kita juga tidak tahu ya apa yang telah menimpa mereka, mungkin karena ada yang ditipu agen, dieksploitasi, korban perdagangan orang, uangnya nggak cukup untuk pulang karena uangnya mungkin cuma cukup untuk diri sendiri dan kehidupan sehari-hari. Yang pasti banyak lah ini faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan mungkin saja alasan mereka berkumpul dan berhimpun seperti ini agar punya saudara sependeritaan, ada tempat berlindung, ada tempat untuk bercerita, dan lain-lain. Ya, yang pasti kita doakan ya yang baik-baik untuk saudara-saudara kita yang tertangkap, dan semoga cepat ada pertolongan dari pemerintah Indonesia atas nasib yang menimpa mereka ini. Juga yang punya tanah ini nih, yang juga harus diperiksa dan ditahan. Pemilik tanah dari perkampungan ini jangan mau enak-enaknya aja dong nerima uang dari mereka, tapi begitu ada operasi seperti ini mau lepas tangan gitu aja. Jelas kan pemilik tanah itu tahu lah pasti tentang perkampungan ini. 2 tahun loh ini perkampungannya sudah berdiri, bukan waktu yang sebentar. Dan pasti pemilik tanah ini juga sudah menikmati uang sewa tanahnya. Jadi pemilik tanah ini pun juga harus ditahan. Dan dari kejadian ini kita bisa petik pelajaran ya, jika kosongan dan tinggal lebih masa, apalagi punya anak, pulanglah ke Indonesia agar anak Anda juga bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Anda sebagai orang tuanya juga tenang karena uang itu bisa dicari, tapi kebebasan mau cari di mana. Sekian mengenai breaking news kali ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi ya cerita kronologi yang selengkapnya ya. Wow, ternyata banyak, ramai juga ya. Ada lelaki, ada perempuan, ada anak juga, ada bayi juga. Memang reality yang ada di Malaysia ini ya. Nah, buat teman-teman Indonesia mungkin banyak yang tak tahu ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Yang taunya hanya orang-orang Malaysia yang buat
orang Indonesia saja. Ternyata kalau macam ini kan memang betul salah kan, agar undang-undang di negara orang. Sebenarnya memang banyak juga kejadian-kejadian seperti ini, tapi tak diviralkan sampai ke Indonesia. Yang di Indonesia tak tahu hal seperti ini adanya. Yang tahunya ya kalau misalnya ada orang Malaysia membuat hal dengan orang Indonesia, nah itu baru viral ya di Indonesia. Tapi kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia sana tak sampai, teman. Buat orang-orang Indonesia di sebelah sana tahu hal-hal yang tak baik aja daripada Malaysia. Negara Indonesia sendiri yang memang memulai membuat hal di negara orang. Satu kesalahan. Jadi ya Immigration Malaysia hanya menjalankan tugas mereka saja. Malaysia ini dah cukup baik dah ya. Sari lihat mereka lepas di penjara ya dikasih makan juga. Buat pengetahuan teman-teman Indonesia, mana tahu ada yang nonton video ini, Sari tahu lah ya. Ada yang mengatakan orang Malaysia ini hanya bertumpu matanya dengan orang Indonesia saja. Bukan ya. Semua orang asing yang tidak mematuhi peraturan di negara ini memang ya salah dan ditangkap. Jadi bukan warga negara Indonesia saja ya, mana-mana negara pun, daripada negara-negara kalau tak mengikuti peraturan di negara ini ya memang akan ditangkap ya teman-teman. Kalau tidak menaati peraturan pun buat sesuatu keributan di negara ini mesti akan disiasat. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan memang tidak boleh. Lagi ke bahasan yang tadi, kalau seandainya orang Malaysia yang datang ke Indonesia membuat hal seperti itu, kita kan tentu tidak terima kan. Mestilah ya orang Indonesia lagi lah teruk ya kalau macam orang Malaysia yang membuat seperti itu. Kalau di Malaysia oke juga kan, ditahan, ditangkap saja, dikasih makan dekat lokap sana, lepas itu dibalikkan. Kalau macamnya orang Malaysia yang buat hal seperti itu, apa yang jadi ya kan, teman kira lah ya, tapi tak pernah terjadilah seperti itu. Bacakan beberapa komentar yang ada di video ini ya kan. Untung aja di Malaysia bang, kalau di negara lain lagi parah. Yang penting mau kerja cara yang betul. Nah betul itu. Ada juga yang berkomentar, bang, bayangkan kalau kami orang Malaysia pergi ke Bali, Lombok, tiba-tiba kami tertongkai tanah di sana dan gak punya apa-apa dokumen. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja video ini. Nah, Sari juga mau tanya tanggapan teman-teman daripada Malaysia mengenai hal ini. Oke, dan sekali lagi bukan orang Malaysia di sini tak mau kita bekerja di sini. Ya, boleh bekerja di sini, tapi ya kena ikut juga peraturan yang sudah ditetapkan negara Malaysia. Semoga ini semuanya selesai dan tak ada lagi hal-hal seperti ini ya. Setelah menonton video ini sampai akhir, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan info-info menarik lainnya, boleh klik tombol like-nya, dan supaya Sari lebih semangat lagi buat konten yang lainnya, jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bell notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. So, thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.